Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samurah bin Jundub merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW dan periwayat hadis. Muhammad bin Sirin pernah berkata bahwa Samurah sangat jujur dan dapat dipercaya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu menceritakan bahwa apabila Nabi SAW telah selesai melaksanakan sholat subuh, beliau menghadap ke arah sahabat seraya bersabda, "Siapakah di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Barang siapa yang bermimpi dan dikehendaki Allah, maka akan menceritakan mimpi itu kepada beliau." Pada suatu hari, beliau berkata kepada para sahabat, "Sesungguhnya, tadi malam aku telah bermimpi didatangi oleh dua orang lelaki. Keduanya berkata kepadaku, 'Mari pergi.' Maka Rasulullah SAW pergi bersama kedua orang tersebut. Kemudian mereka mendatangi seorang yang sedang tiduran, dan seorang lagi sedang berdiri memegang sebuah batu besar. Orang yang sedang berdiri kemudian melemparkan batu tersebut ke kepala orang yang tidur berbaring. Lalu kepalanya pecah dan batu itu pun terpelanting. Kemudian laki-laki tersebut pergi mengambil batunya kembali. Tetapi belum sempat ia kembali ke tempatnya semula, kepala yang pecah tadi telah kembali seperti semula. Lalu ia terus mengulangi terus-menerus perbuatannya sebagaimana yang pertama ia lakukan. Maka Nabi SAW menjadi penasaran, siapa gerangan orang ini? Lalu beliau bertanya kepada kedua malaikat yang membawanya tersebut, "Maha suci Allah, apakah yang terjadi dengan kedua orang ini?" Namun kedua malaikat tersebut menyuruh Nabi SAW pergi. "Mari kita pergi." Lalu mereka pun pergi meninggalkan orang tersebut dan meneruskan perjalanannya kembali. Selanjutnya mereka mendatangi seorang yang sedang tidur telentang dan tengkuknya diikat. Kemudian ada seorang lagi yang berdiri di atasnya memegang belenggu dari besi. Tiba-tiba ia mendatangi sebelah wajahnya, lalu membelah wajahnya. Kemudian memotong-motong pipinya, mulut, hidung, dan mata sampai ke tengkuknya. Setelah itu, ia pindah ke sebelahnya lagi dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan tadi. Belum lagi ia mengulangi perbuatannya, wajah yang sebelah itu telah kembali seperti biasa. Kemudian, ia terus mengulangi perbuatannya tersebut sebagaimana yang dilakukan pertama kali. Maka Rasulullah SAW merasa heran lalu bertanya kepada kedua malaikat yang membawanya, "Maha suci Allah, siapakah kedua orang ini?" Namun kedua malaikat tersebut mengatakan, "Mari kita pergi, teruslah berjalan." Lalu mereka pun pergi meninggalkan orang tersebut. Setelah itu mereka mendatangi sebuah tungku besar yang di dalamnya terdengar keributan dan suara kegaduhan. Kemudian mereka pun menengok ke dalamnya. Maka Rasulullah SAW melihat di sana ada kaum lelaki dan wanita yang bertelanjang tidak tertutupi kain sedikit pun. Tiba-tiba dari bawahnya muncul api yang menyala-nyala, sehingga apabila api tersebut membakar tubuh mereka, terdengar kegaduhan dan hiruk-pikuk yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Siapakah mereka itu?" Namun kedua malaikat itu menjawab, "Teruslah berjalan." Kemudian mereka pun pergi meninggalkan manusia-manusia itu, lalu mendatangi sebuah sungai. Air sungai itu berwarna merah seperti darah, dan di tengah sungai tersebut ada seseorang yang sedang berenang. Namun ketika telah sampai di tepian, di sana telah menunggu sekelompok kaum yang semuanya memegang batu yang sangat banyak. Dan apabila orang tersebut sampai ke tepian, dengan cepat mereka melemparkan batu tersebut kepadanya. Ia pun akhirnya berenang kembali ke tengah sungai. Lalu setelah itu ia mencoba ke tepian lagi. Demikianlah seterusnya, maka tiap kali ia mencoba kembali ke tepian, setiap itu pula mulutnya dilempari dengan batu. Melihat hal itu, Rasulullah SAW bertanya kepada kedua malaikat tersebut, "Siapakah mereka itu?" Maka kedua malaikat itu menjawab, "Mari kita pergi." Akhirnya mereka pergi meninggalkan manusia-manusia itu. Kemudian mereka mendatangi seseorang yang sangat buruk rupanya dan menyeramkan.
Ia berada di sisi api yang menyala-nyala dan membakar setiap yang ada di sekitarnya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada kedua malaikat tersebut, "Siapakah orang ini?" Namun kedua malaikat itu menjawab, "Mari kita pergi." Selanjutnya mereka pun pergi meninggalkan orang tersebut. Lalu mereka tiba pada sebuah taman yang sangat luas dan indah. Di sekelilingnya hijau seperti musim semi. Kemudian Rasulullah SAW menemui di depan taman tersebut ada seorang laki-laki yang sangat tinggi, sampai-sampai tidak bisa melihat kepalanya yang menjulang tinggi ke langit. Dan di sekitar orang tersebut banyak sekali anak-anak yang tidak pernah beliau lihat sebelumnya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada kedua malaikat itu, "Siapakah orang itu?" Kedua malaikat itu pun menjawab, "Mari kita pergi." Lalu mereka pergi meninggalkan orang tersebut. Kemudian mereka mendatangi sebuah kemah yang sangat besar, yang belum pernah beliau lihat sebelumnya, kemah sedemikian besar dan indahnya. Kedua malaikat itu menyuruh Rasulullah SAW masuk ke dalamnya. Maka mereka pun masuk ke dalamnya. Lalu di sana kami menjumpai sebuah kota yang dibangun dengan batu yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian mereka mendatangi pintu kota tersebut dan meminta supaya dibukakan. Maka pintu pun dibuka untuk mereka. Kemudian Rasulullah SAW dan kedua malaikat tersebut masuk ke dalamnya. Di dalam mereka bertemu dengan para lelaki yang setengah tubuhnya sangat tampan rupawan dan yang setengahnya lagi sangat buruk dan menakutkan. Lalu kedua malaikat yang membawa Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Pergilah kalian ke sungai tersebut." Dan Rasulullah SAW melihat ada sungai yang sangat panjang, mengalir di dalamnya air yang sangat bening. Kemudian para lelaki itu pergi ke sungai tersebut dan menceburkan dirinya. Lalu mereka kembali mendatangi Rasulullah SAW. Sungguh, rupa buruk yang ada pada mereka telah hilang dan berubah menjadi wajah-wajah yang sangat tampan. Kedua malaikat itu berkata kepada Rasulullah SAW, "Ini namanya surga Aden, dan di sana ada rumahmu." Keduanya menunjuk ke arah rumah tersebut. Maka Rasulullah SAW melihat di sana ada sebuah istana megah yang berwarna putih. Keduanya menegaskan lagi kepada beliau, "Itulah rumahmu." Lalu Rasulullah SAW berkata kepada kedua malaikat itu, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kalian berdua. Kalau demikian, biarkan aku masuk ke dalamnya." Maka kedua malaikat itu pun menjawab, "Kalau sekarang kamu belum boleh masuk ke dalamnya." Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada kedua malaikat itu, "Sejak tadi aku menyaksikan hal-hal yang sangat aneh. Sebenarnya apa yang telah saya lihat itu?" Lalu kedua malaikat itu berkata, "Sekarang saatnya kami memberitahu peristiwa-peristiwa yang baru saja kamu lihat. Adapun laki-laki pertama yang kamu lihat, yaitu orang yang menghancurkan kepalanya sendiri dengan batu. Dia adalah orang yang membaca Al-Quran namun mengabaikan isinya, dan ketika datang waktu sholat dia tidur. Sedangkan orang kedua yang kamu lihat, yang mencakar-cakar wajah, hidung dan matanya sampai tengkuk sehingga terkelupas kulitnya, dia adalah orang yang pergi dari rumah mencari nafkah, namun dengan cara berdusta kepada orang lain. Adapun kaum lelaki dan wanita yang telanjang yang berada di tungku besar, maka mereka adalah para pezina. Sedangkan orang yang kamu lihat sedang berenang lalu dilempari batu ketika sampai di tepian, dia adalah pemakan riba. Adapun orang yang berwajah beringas yang berada di sisi api yang menjilat-jilat serta membakar segala apa yang ada di sekitarnya, sesungguhnya dia adalah malaikat penjaga neraka. Sedangkan orang tinggi yang berada di sebelah taman, dia adalah Ibrahim. Adapun anak-anak yang ada di sekitarnya adalah setiap bayi yang lahir di atas fitrah. Di dalam salah satu riwayat Al-Burqani disebutkan, dia adalah bayi yang dilahirkan di atas fitrah. Maka sebagian sahabat ada yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah anak-anak orang musyrik ikut di dalamnya?" Kemudian beliau menjawab, "Dan anak-anaknya orang musyrik."
Selanjutnya, kaum yang sebelah tubuhnya indah dan sebelahnya lagi buruk, mereka adalah orang-orang yang beramal dengan mencampur aduk antara amal baik dan buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni mereka. Demikianlah riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dengan sanad sahih. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.